Halo, assalamualaikum. Saya Galih Setiawan dari Cuman Gitu. Kali ini saya akan sharing setelah 6 bulan nggak upload. Saya akan sharing kenapa saya menggunakan Canva Pro. Sebelumnya saya tidak menggunakan Canva Pro, lalu dikarenakan pengen mencoba aja sih sebenarnya. Pengen mencoba menggunakan Canva Pro, apakah worth it atau enggak? Ternyata sangat worth it karena banyak pilihan dari template itu yang menyenangkan dan mempersingkat waktu. Perlu diingat sebelumnya saya menggunakan Photoshop, Corel, hal-hal software-software tersebut untuk membuat desain untuk kebutuhan sosial media ya. Jadi kebutuhannya nggak terlalu berat, hanya ringan-ringan aja sih. Bikin desainnya hanya ringan-ringan aja. Untuk kebutuhan sosial media, untuk kebutuhan blog, website, dan kebutuhan dunia perdosenan juga. Nah, Canva Pro ini ternyata worth it sekali karena banyak fitur di sini, bahkan maksudnya template itu bisa diakses. Lalu juga grafiknya ini, nah ini kalau dilihat saya bisa mendownload logo-logo, bahkan AI ya, kok logo After Effects, Premiere itu disediakan oleh si Canva ini secara gratis. Ada juga stiker kayak gini, ada animasinya, dan hal ini tidak akan didapatkan di Canva free. Cukup yang pertama, saya tidak perlu mendownload lagi melalui Google Image ya, Google Image atau web Unsplash mungkin, lalu diupload ke sini. Nah, dan itu memakan cukup waktu ya, karena kita harus download PNG-nya dulu, lalu diupload lagi, cukup memakan waktu. Yang pertama adalah menghemat waktu. Di sini saya desain-desain ini atau logo-logo ini gratis, fontnya juga banyak, ada banyak pilihan font-fontnya, dan semua bisa digunakan. Yang paling menyenangkan sih kalau menurut saya yang bagian ini ya, grafik dan juga elemen-elemen yang biasanya kita harus mendownload atau membuat sendiri. Nah, di sini disediakan dan boleh digunakan bahkan untuk kebutuhan komersil ya. Dan hal itu cukup menyenangkan menurut saya dan menghemat waktu. Selain itu juga saya kalau ini rupanya desain ini ya, saya juga mau resize atau desainnya ini saya ubah menjadi potret. Nah, bisa diubah nih resize ini, langsung kita rubah ukurannya mungkin menjadi poster mungkin, lalu di resize, klik resize. Wah, ini kayak gini bisa dilakukan, bahkan cepat sekali prosesnya. Itu dua, ada bisa pilihan resize-nya menyenangkan. Lalu juga bisa di pilihannya juga banyak sekali, ada animasinya. Lalu kalau di sini ada foto ya, ada foto saya mau hilangkan backgroundnya, kita bisa menggunakan namanya PG Remover. Nggak perlulah kita buka remove.pg, langsung aja di sini klik remove PG Remover, backgroundnya akan hilang, background dari foto saya akan hilang cepat sekali. Dan hal itu cukup menyenangkan dan mempersingkat waktu ya, utamanya adalah mempersingkat waktu. Kalau Anda biasanya desain di Photoshop, tahu sendiri kan prosesnya agak panjang atau prosesnya tuh agak lama. Nah, di sini ada pilihan-pilihan yang menarik. Ada juga audio juga disediakan. Nah, kalau kita mau membuat konten video yang ringan ya, tentu saja yang gampang dibuat atau animasinya sederhana, bisa menggunakan Canva ini. Nah, kalau membutuhkan audio, bahkan Canva juga menyediakannya. Tapi untuk audio Anda hanya bisa menggunakan fade in, fade out, potong-potongnya nggak bisa, atau nggak terlalu fleksibel lah sebenarnya. Ya maklum, karena kan ini kita menggunakan media web ya, melalui browser, sehingga fitur-fiturnya pun masih terbatas. Tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan ringan itu cukup, bahkan saya juga membuat konten TikTok kadang menggunakan Canva ini. Nah,
Itu dia pilihan Canva. Canva kalau punya saya Canva-nya adalah versi family sehingga lebih murah pembayarannya. Tapi jangan beli yang seperti di yang murah-murah itu ya, kasihan kasihan developer dari Canva-nya. Kita beli yang versi family lah, yang urunan banyak orang gitu. Bahkan ini juga bisa digunakan untuk ngedit. Kalau ini mau membuat jualan di Fiverr, karena kan saya juga freelancer di Fiverr juga. Oke, mungkin itu ya Canva, karena kan kebiasaan saya biasanya kan membuat konten sosial media untuk membuat promosi promosi jualan dan lain sebagainya, dan Canva ini solusi yang tepat. Jadi untuk Anda yang belum, kalau biasanya membuat konten-konten yang standar, konten-konten yang ringan dan belum dan belum pro, maka mencoba pro adalah sebuah yang harus dicoba lah, dia harus dicoba. Oke, mungkin itu saya Galih Setiawan dari Cuman Gitu. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.